Halo Sobat Akuntansi sekalian, selamat datang di channel Firdaus SEAKCA. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya adalah seorang akuntan, saya seorang sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi akuntan juga di FEUI, kemudian saya mendapatkan sertifikasi Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia. Saya memulai karir dan menghabiskan karir saya paling lama sebagai seorang akuntan di Big Four Accounting Firm, yaitu di PwC Indonesia dan di Deloitte Indonesia. Di channel ini, saya akan membantu Anda, para pengusaha, dan siapapun yang ingin belajar mengenai akuntansi. Kita semua tahu bahwa akuntansi itu sangat penting dalam bisnis ya. Banyak pengusaha, terutama pengusaha UMKM yang sudah menjalankan bisnisnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai beberapa tahun tanpa mereka tahu bahwa bisnisnya itu sebenarnya untung atau bahkan rugi besar. Ini akan sangat berbahaya bagi bisnis kita. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami akuntansi-akuntansi dasar. Tahukah Anda bahwa UMKM itu menyumbang lebih dari 60% terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang? Namun banyak UMKM yang kesulitan untuk bertahan, bukan karena produknya yang buruk, tetapi karena manajemen keuangannya yang kurang baik. Banyak sekali UMKM yang tidak punya laporan keuangan, bahkan mereka tidak mengerti bagaimana cara membuat laporan keuangan. Padahal simple ya teman-teman, laporan keuangan itu sesuai dengan persamaan akuntansi untuk balance sheet, untuk neraca ya, itu adalah aset sama dengan liabilities ditambah dengan equities. Atau bahasa simpelnya adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi banyak sekali UMKM terutama ya yang tidak memiliki pencatatan seperti itu. Bahkan ketika kita tanya aset yang tercatat dalam laporan keuangannya, atau yang simple deh, aset Anda yang Anda miliki itu berapa angkanya, berapa jumlahnya. Mereka tidak tahu, mereka hanya peduli mengenai penjualan, penerimaan dari pelanggan. Tapi lebih penting lagi sebenarnya ketika kita memahami bahwa dalam setiap penjualan barang, itu bukan hanya penerimaan saja yang harus diperhatikan, tetapi juga biaya-biaya, beban-beban yang terkait dengan penjualan barang tersebut itu juga harus tercatat dengan baik. Sebagai contoh, apabila kita berjualan pakaian nih ya, berjualan baju. Nah, pada saat berjualan baju, itu kan kita menjual baju, kita mendapatkan uang dari pelanggan, dari pembeli atas penjualan baju tersebut. Tetapi dari dalam baju tersebut itu ada banyak biaya. Biaya pertama adalah misalnya, bila Anda membuat baju itu sendiri, adalah biaya bahannya. Kemudian ada biaya penjahitnya, konveksinya, itu biasanya terhitung sih ya memang ya, tetapi ada biaya lain yang jarang sekali para pengusaha ini perhatikan. Contoh adalah biaya pengirimannya, kemudian biaya sewa tokonya, biaya listriknya, biaya gaji pegawai yang ada di tokonya, biaya iklan, biaya lain-lain yang mungkin teman-teman tidak tahu dan tidak catat ya, seperti itu. Semua transaksi keuangan itu harus dicatat berdasarkan dokumen yang valid, teman-teman. Jadi pencatatan keuangan itu prosesnya adalah harian. Jadi setiap kali teman-teman itu mendapatkan atau mengeluarkan uang dari perusahaan teman-teman, itu harus tercatat. Mulai dari pembelian bahan bakunya, kemudian pembayaran gaji kepada pegawai, penerimaan dari setiap pelanggan di setiap transaksi hariannya, itu dicatat ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu bahwa setiap transaksi yang tercatat itu akan mengarah kepada bisnis kita ini untung atau rugi. Dengan laporan keuangan dan data-data keuangan yang jelas, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Apabila Anda tidak mempunyai laporan keuangan, dari mana Anda tahu bahwa bisnis Anda ini untung atau rugi? Laporan keuangan yang rapih itu juga bisa meningkatkan kredibilitas pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa jadi seorang investor, bisa jadi adalah lembaga keuangan yang akan meminjamkan uang kepada Anda, kemudian juga masyarakat yang nantinya akan melihat apakah bisnis Anda ini sehat atau tidak. Dengan data keuangan yang jelas, dengan laporan keuangan yang jelas, Anda juga bisa menyusun strategi untuk pengembangan bisnis Anda ke depannya. Tidak perlu terlalu rumit untuk memulai ya teman-teman, para UMKM, para pengusaha UMKM, mulai saja dengan mencatat semua transaksi harian yang terjadi, kemudian memisahkan rekening pribadi Anda dengan rekening bisnis. Mungkin di awal teman-teman belum berbadan bisnis ya, tetapi pisahkan saja rekening Anda atas nama Anda yang digunakan untuk bisnis, yang
dan yang digunakan untuk harian, untuk transaksi pribadi Anda. Pertimbangkan pula untuk berdiskusi dengan para profesional mengenai laporan keuangan yang Anda buat. Anda juga bisa meminta tolong kepada para profesional, para akuntan profesional untuk membuatkan laporan keuangan untuk Anda. Dan pelajari dasar-dasar akuntansi melalui video atau course online seperti ini di channel YouTube ini. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai bisnis Anda hancur hanya karena Anda tidak mau belajar, hanya karena Anda tidak mengerti mengenai dasar-dasar akuntansi. Mulailah belajar akuntansi dari sekarang supaya Anda bisa memahami bagaimana cara mencatat laporan keuangan yang benar dan bagaimana caranya menyajikannya dalam sebuah deretan angka-angka yang akan menggambarkan kondisi keuangan dan kondisi kesehatan dari bisnis Anda yang sesungguhnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan save video ini jika Anda merasa bahwa video ini berguna untuk Anda. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi sehingga Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye!